Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang penuh air mata, berjudul, Ketika Suami Menemukan Rahasia Istrinya Ternyata Jadi Simpanan Pria Lain, sebuah kisah rumah tangga yang akan menguras emosi dan membuat kita merenung tentang arti kesetiaan dan pengorbanan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengupload kisah terbaru. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan dalam keluarga masing-masing. Pagi itu, matahari baru saja menembus celah jendela kecil rumah petak sederhana mereka. Tirai tipis berwarna krem bergoyang pelan tertiup angin, menyingkap sedikit isi ruang tamu yang penuh dengan perabot bekas, namun selalu tertata rapi. Bau kayu dari lantai yang sudah tua bercampur dengan aroma kopi hitam yang baru saja diseduh Rina di dapur sempit. Andi duduk di kursi plastik biru, menatap meja makan kecil yang hanya berisi sepiring tempe goreng dan nasi hangat. Wajahnya lelah, kulitnya yang kecoklatan makin terlihat kusam setelah semalam bekerja lembur di pabrik. Meski begitu, senyum hangat tetap tersungging saat ia melihat Nisa, anak semata wayangnya, tertawa kecil sambil menyuap nasi dengan tangan mungilnya. "Nak, jangan buru-buru makannya. Nanti keselek," ucap Andi sambil meraih gelas minum untuk diletakkan di samping piring anaknya. Suaranya lembut, meski jelas terdengar kelelahan. Nisa menatap ayahnya dengan mata polos, lalu tersenyum. "Iya, yah, tapi aku takut telat ke sekolah. Bu Guru galak." Rina yang berdiri di dapur, menyiapkan bekal sederhana berupa nasi dengan telur dadar, hanya bisa menghela napas panjang. Senyum manis yang ia paksakan terukir di wajahnya. Meski dalam hatinya ia sering merasa bersalah karena tak mampu memberi lebih untuk keluarganya. Ia melihat suaminya yang tetap sabar, dan anaknya yang selalu ceria meski mereka hidup pas-pasan. "Yah, kalau nanti ada uang lebih, aku pengen beli sepatu baru buat Nisa. Sepatunya sudah sempit, lihat deh," kata Rina sambil menunjuk ke arah kaki kecil putrinya. Nada suaranya lirih, seolah takut membuat Andi terbebani. Andi terdiam sesaat. Ia menatap sepatu Nisa yang memang sudah terlihat usang. Warnanya pudar dan solnya hampir copot. Tatapan Andi kosong, namun bibirnya akhirnya memaksa untuk tersenyum. "Nanti, ya. Ayah usahakan." Ucapan itu sederhana, tapi Rina tahu betul betapa dalamnya luka yang tersimpan di balik kalimat singkat itu. Andi menundukkan wajahnya, tangan kasarnya meremas celana kerjanya sendiri. Ada getir di hatinya setiap kali ia tak mampu memenuhi permintaan kecil dari keluarganya. Di luar rumah, suara ayam berkokok dan kendaraan yang melintas di jalanan tanah menambah nuansa pagi yang begitu nyata. Kehidupan mereka sederhana, nyaris serba kekurangan, tapi kehangatan keluarga membuat rumah itu selalu terasa hidup. Namun, di balik semua tawa dan senyum pagi itu, ada sebuah kenyataan pahit yang masih tersembunyi rapat. Rahasia yang kelak akan mengguncang segalanya, merobek tuntas kebahagiaan kecil yang mereka pupuk dengan susah payah. Rahasia yang, cepat atau lambat, akan membuat Andi harus memilih antara cinta dan harga diri. Siang itu, panas menyengat menyelimuti kampung kecil tempat mereka tinggal. Udara berdebu masuk lewat celah-celah dinding rumah yang terbuat dari papan tua. Di ruang tamu yang sempit, kipas angin murahan berderit setiap kali baling-balingnya berputar, tapi tetap tak mampu mengusir hawa gerah. Andi baru saja pulang kerja, wajahnya basah oleh keringat. Ia melemparkan tas lusuhnya ke kursi, lalu duduk dengan tubuh tertunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Nafasnya berat, bukan hanya karena lelah fisik, tapi juga karena beban pikiran yang semakin menumpuk. Rina menghampiri dengan segelas teh manis hangat. Senyum samar ia paksakan, padahal matanya tampak sayu. "Minum dulu, yah, biar agak segar," katanya pelan. Andi menerima gelas itu, menatapnya sekilas, lalu berbisik, "Terima kasih." Ia meneguknya sedikit, tapi tangannya bergetar. Sesaat kemudian ia menatap kosong ke arah dinding rumah. "Yah." Suara Rina terdengar hati-hati. "Besok sekolah minta uang seragam baru. Katanya wajib, kalau enggak, Nisa enggak bisa ikut kegiatan. Aku bingung, uangnya dari mana?" Andi terdiam lama. Rahangnya mengeras. Ia menggenggam gelas teh itu begitu erat sampai jari-jarinya memutih. Dalam kepalanya, ia menghitung-hitung gajinya yang sudah lebih dulu habis untuk bayar listrik, sewa rumah, dan utang warung. "Kalau enggak sekarang, kapan lagi?" Rina menambahkan dengan suara hampir bergetar. "Orang tua aku juga makin parah sakitnya. Dokter bilang butuh obat yang lebih mahal."
Andi mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya pucat, matanya merah, dan suaranya bergetar ketika ia berkata, "Aku udah kerja dari pagi sampai malam. Lembur tiap hari. Tapi tetap aja nggak cukup. Aku ngerasa gagal, Rin." Rina menatap suaminya, lalu meraih tangannya. "Jangan ngomong begitu, yah. Kamu nggak gagal. Kamu udah berusaha keras." Ia tersenyum, tapi air matanya jatuh juga. Hening menyelimuti ruangan. Suara kendaraan dari jalanan luar terdengar samar, bercampur dengan suara ayam tetangga yang berkokok tak tentu arah. Semua terasa begitu sepi dan sesak. Andi menunduk, berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Sampai kapan aku bisa tahan begini? Sampai kapan Nisa harus hidup begini?" Kalimat itu meluncur, tapi Rina hanya bisa terdiam. Ia tahu pertanyaan itu bukan untuk dijawab. Itu adalah jeritan hati yang selama ini Andi pendam sendiri. Malam itu, di tengah kesunyian yang mencekam, bayangan ketidakmampuan mereka menggantung di udara. Tidak ada solusi jelas, hanya kecemasan yang makin lama makin menekan. Sesuatu yang perlahan mendorong Rina untuk membuat keputusan yang kelak tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu hujan turun deras, mengetuk atap seng rumah mereka dengan suara gemuruh yang tak henti-henti. Di kamar sederhana, lampu redup berwarna kekuningan berkelip sesekali karena kabel yang sudah tua. Rina duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah lantai, sementara Andi sudah terlelap karena kelelahan bekerja seharian. Hatinya gelisah. Kata-kata dokter tentang kondisi ayahnya terus terngiang di kepala. Obat baru yang harus segera dibeli jika ingin memperpanjang usia. Di meja kecil di sampingnya, tergeletak amplop kosong yang dulu berisi tabungan mereka. Sekarang hanya tinggal kertas tanpa isi. Nafas Rina tersengal. Dadanya sesak, matanya basah. Ponsel tuanya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Saya bisa bantu semua kebutuhanmu, Rin. Asal kamu mau. Besok malam kita bisa bicara lebih jauh." Pesan itu dari Herman, seorang pria parubaya berwajah ramah tapi penuh misteri, yang beberapa kali sengaja menawari bantuan. Rina menggenggam ponselnya erat, jari-jarinya bergetar. Ia menatap wajah suaminya yang tertidur pulas di sampingnya. Wajah Andi begitu tenang, meski garis lelah jelas tergambar. Bibirnya bergetar ketika Rina berbisik lirih, "Maafkan aku, yah aku nggak tahu lagi harus gimana." Air matanya jatuh membasahi bantal. Dalam hatinya terjadi pertempuran sengit. Satu sisi ingin tetap setia, percaya bahwa mereka bisa melewati semua ini bersama. Tapi sisi lain mendesaknya dengan kejam. Anak butuh sekolah, ayah butuh obat, dapur butuh terisi. Semua mendesak, semua harus segera. Keesokan harinya, Rina sengaja pamit lebih awal dari rumah dengan alasan menemani ibunya ke rumah sakit. Padahal hatinya diliputi rasa takut sekaligus nekat. Di sebuah kafe mewah di pusat kota, ia duduk berhadapan dengan Herman. Aroma kopi mahal menguar, suasana hening hanya dipecah suara musik instrumental pelan. "Rin, kamu nggak perlu malu," kata Herman. Suaranya pelan tapi penuh tekanan. "Kamu butuh uang, saya bisa kasih. Tapi kamu juga tahu apa yang saya minta." Rina menunduk, tangan di pangkuannya meremas tas lusuh miliknya hingga hampir sobek. Matanya berair, tapi ia tak bisa mengucapkan kata. Hanya helaan napas berat yang terdengar dari bibirnya. "Kamu pikirkan baik-baik," lanjut Herman. "Kalau kamu setuju, semua biaya sekolah Nisa, obat orang tua kamu, bahkan kebutuhan rumah kamu, saya tanggung. Kamu nggak usah khawatir apa-apa lagi." Rina mengangkat wajahnya perlahan. Ada ketakutan yang begitu nyata, tapi juga secercah kepasrahan yang menyala. Bibirnya bergetar, ia mencoba bicara, namun suaranya tercekat. Kalau aku setuju, apa semuanya benar-benar akan selesai?" Herman hanya tersenyum samar. "Selesai untuk sekarang. Yang penting kamu nggak usah pusing lagi." Di dada Rina, pertarungan itu memuncak. Ia tahu apa yang akan ia lakukan adalah dosa, pengkhianatan. Tapi pikirannya dipenuhi wajah Nisa yang tersenyum polos, dan ayahnya yang terbaring lemah di rumah sakit. Perlahan ia menutup mata, menghela napas panjang. "Baiklah, tapi ini hanya demi mereka." Herman mengangguk, senyumnya semakin lebar. Sementara itu, di luar kafe, hujan kembali turun. Seolah langit pun menangisi keputusan berat yang baru saja diambil Rina. Namun, ia tidak tahu bahwa pilihan itu bukanlah akhir dari masalah. Justru, langkah pertama menuju kehancuran yang tak bisa ia tarik kembali. Hari-hari Rina berubah drastis sejak malam pertemuannya dengan Herman.
Di rumah, ia tetap berusaha tampil seperti biasanya, seorang istri yang lembut, seorang ibu yang penuh kasih. Namun di balik senyum manisnya, ada rahasia kelam yang ia sembunyikan rapat-rapat. Setiap kali Andi berangkat kerja, Rina akan menunggu beberapa jam, lalu diam-diam bersiap. Ia mengenakan pakaian yang lebih rapi dari biasanya, sedikit make-up tipis untuk menutupi lelah di wajahnya. Di depan cermin kecil di kamar, ia menatap bayangannya sendiri, berbisik lirih. Aku harus kuat. Ini demi mereka. Herman selalu menjemputnya dengan mobil hitam mewah yang parkir agak jauh dari rumah. Jantung Rina berdegup kencang setiap kali melangkah masuk ke mobil itu, takut jika tetangga atau seseorang yang ia kenal melihatnya. Namun begitu pintu tertutup, aroma parfum mahal dan dinginnya AC seolah membawa Rina ke dunia lain. Dunia yang terasa asing, dingin, dan penuh kemewahan. "Bagaimana kabar anakmu?" tanya Herman suatu kali, sambil menyalakan rokoknya. Asap tipis memenuhi kabin mobil, membuat Rina sedikit batuk. "Baik, terima kasih, Pak," jawab Rina pelan, matanya tak berani menatap langsung. Herman tersenyum tipis, lalu menepuk pundaknya. "Kamu nggak usah khawatir. Semua kebutuhanmu saya jamin. Kamu hanya perlu lakukan bagianmu." Kalimat itu membuat Rina semakin ingin menangis, tapi ia menahan diri. Ia membuang pandangan keluar jendela, melihat orang-orang berjalan di trotoar dengan kehidupan mereka masing-masing. Ia merasa seperti orang asing di dunianya sendiri, hidup di dua realitas yang saling bertentangan. Di rumah, Rina masih mencoba menjadi sosok ibu yang sama. Ia menyiapkan sarapan sederhana, membantu Nisa belajar, dan mendengarkan keluh kesah suaminya. Namun, setiap kali Andi memeluknya atau menatapnya dengan penuh kasih, hatinya terasa ditusuk pisau. Rasa bersalah itu makin dalam, tapi ia terus berbohong demi mempertahankan sandiwara. Suatu malam, setelah kembali dari apartemen Herman, Rina mendapati Andi sudah tertidur di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangan wajah Andi terlihat semakin letih. Rina berdiri lama di depan suaminya, air matanya jatuh satu persatu. Ia ingin berteriak, ingin mengaku, ingin membongkar semua yang ia simpan. Tapi suaranya tercekat di tenggorokan. "Aku mohon, jangan benci aku nanti," bisiknya lirih, meski Andi tak mendengarnya. Di luar, suara anjing menggonggong memecah kesunyian malam. Rina menghapus air matanya, lalu masuk ke kamar. Namun perasaan itu tak pernah pergi. Setiap hari ia semakin terjebak dalam kehidupan ganda yang menyesakkan. Dan jauh di lubuk hatinya, Rina tahu, cepat atau lambat, semua kebohongan ini akan terungkap. Ia hanya tidak tahu kapan, dan bagaimana kehancuran itu akan dimulai. Malam itu rumah mereka terasa berbeda. Angin malam berhembus lewat celah jendela, membuat tirai tipis berkibar pelan. Namun yang benar-benar membuat suasana dingin adalah tatapan Andi. Ia duduk di kursi plastik tua, menatap sebuah tas belanja di meja. Di dalamnya, sepasang sepatu baru untuk Nisa. Bagus, mahal, dan jelas tak sebanding dengan gajinya. "Rin." Suara Andi pelan, nyaris seperti bisikan, tapi mengandung nada aneh yang membuat Rina langsung gugup. "Ini sepatu, kamu beli di mana?" Rina yang baru saja keluar dari dapur, membawa gelas berisi air putih, tertegun. Wajahnya kaku sejenak, sebelum ia berusaha tersenyum. "Itu hadiah, yah, dari Bu Ratna, tetangga sebelah. Katanya Nisa anaknya rajin, jadi dia kasihan lihat sepatunya udah jelek." Andi menatap istrinya lama, matanya tajam seolah menembus kebohongan itu. Ia menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Oh, begitu ya." Kalimatnya pendek, tapi intonasinya jelas penuh keraguan. Hari-hari berikutnya, kecurigaan itu makin kuat. Rina sering pulang lebih malam, beralasan menemani ibunya ke rumah sakit. Tapi setiap kali ditanya lebih jauh, jawabannya terdengar berputar-putar. Ada kalanya ia tampak gugup, bahkan menghindari tatapan mata Andi. Suatu sore, Andi pulang lebih cepat dari biasanya. Rumah kosong. Nisa sedang bermain di depan rumah tetangga, tapi Rina tidak ada. Andi duduk di ruang tamu, menunggu. Detik berganti menit, menit berganti jam. Akhirnya pintu terbuka, dan Rina masuk dengan senyum yang terlalu dipaksakan. "Kamu dari mana?" tanya Andi datar, tanpa senyum. Rina berhenti sejenak, tubuhnya menegang. "Dari rumah sakit. Mama butuh aku." Andi berdiri, mendekat, menatap lekat-lekat wajah istrinya. "Rin, aku nggak bodoh. Aku tahu ada yang kamu sembunyikan." Suaranya bergetar, bukan karena marah, tapi karena hatinya mulai takut dengan jawaban yang akan keluar.
Rina mencoba tertawa kecil, tapi suaranya terdengar kering. Kamu ini gimana sih? Yah, jangan mikir aneh-aneh. Aku cuma capek. Namun Andi bisa melihat jelas. Mata istrinya bergetar, tangannya gemetar saat menaruh tas di meja. Napasnya terengah lebih cepat dari biasanya. Semua tanda itu tak bisa berbohong. Malam itu, saat Rina tertidur, Andi duduk termenung di teras. Rokok di tangannya hampir habis, tapi pikirannya makin penuh. Apa yang sebenarnya kamu lakukan di luar sana, Rin? Gumamnya pada diri sendiri. Bulan purnama menggantung di langit, cahayanya menyinari wajah Andi yang murung. Hatinya diliputi kecurigaan yang makin hari makin menyesakan, dan sebuah tekad perlahan tumbuh. Ia harus mencari tahu kebenarannya sendiri. Namun, Andi tidak tahu bahwa kebenaran yang menantinya jauh lebih pahit dari yang ia bayangkan. Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan yang sepi. Andi mengenakan jaket tipis, kepalanya tertutup helm usang. Ia sengaja mematikan mesin motornya beberapa meter dari sebuah gedung apartemen mewah di pusat kota, lalu menuntunnya pelan agar tak menimbulkan suara. Hatinya berdegup kencang, tangannya dingin meski tubuhnya berkeringat. Sejak sore ia sudah mengikuti Rina dari kejauhan. Awalnya, ia hanya ingin memastikan, hanya ingin menepis rasa curiga. Namun setiap langkah Rina, setiap bisikan teleponnya, semakin membuat hatinya bergetar. Dan kini, di depan gedung megah itu, Andi melihat sendiri sesuatu yang selama ini hanya ia takutkan dalam mimpi buruk. Dari jauh, lampu jalan memantulkan cahaya pada mobil hitam yang terparkir di depan lobi. Pintu mobil terbuka, dan dari dalamnya keluar Herman, pria parubaya dengan jas rapi, wajahnya tenang, penuh percaya diri. Beberapa detik kemudian, Rina turun dari ojek online yang mengantarkannya. Wajahnya gugup, tapi Herman menyambutnya dengan senyum yang terlalu akrab. Andi berdiri kaku di balik pohon, matanya tak berkedip. Napasnya tercekat ketika melihat Herman menepuk punggung Rina dengan santai, lalu menggandeng tangannya masuk ke dalam lobi apartemen. Rina tidak menolak. Langkahnya pasrah, wajahnya menunduk, tapi ia tetap berjalan di samping pria itu. Andi ingin berlari, ingin berteriak memanggil nama istrinya. Namun kakinya seakan membeku. Ia hanya bisa menggertakkan gigi, tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Astaga, jadi ini kebenarannya. Bisiknya lirih, hampir tak terdengar oleh dirinya sendiri. Di kepalanya, ingatan berkelebat cepat, senyum Rina di meja makan, tawa kecil Nisa saat bermain dengan ibunya, ucapan manis Rina setiap kali mengantarnya kerja. Semua terasa seperti sandiwara yang hancur berantakan dalam satu malam. Air hujan bercampur dengan air mata di pipinya. Andi berdiri lama, menatap pintu apartemen yang menelan istrinya. Hatinya hancur, seluruh tubuhnya gemetar, dan perasaan marah, kecewa, sekaligus tak percaya bercampur jadi satu. Dengan langkah gontai, ia berbalik, meninggalkan tempat itu. Jalanan malam yang basah terasa begitu panjang, motor tuanya ia kendarai tanpa arah. Dalam hati, ia hanya bertanya, kenapa harus kamu, Rin? Kenapa kamu memilih jalan ini? Suara hujan yang menampar aspal menjadi musik latar penderitaannya. Dan di balik helm yang basah kuyup, mata Andi menyala penuh amarah dan tekad. Ia tahu, besok pagi, ia akan menuntut jawaban langsung dari mulut istrinya sendiri. Namun ia juga tahu, jawaban itu bisa jadi akan menghancurkan hatinya lebih dalam lagi. Pagi itu rumah mereka terasa seperti medan perang yang sunyi. Matahari baru naik, menembus jendela dengan cahaya hangat, namun suasana di ruang tamu begitu dingin. Andi duduk di kursi plastik dengan wajah kaku, matanya sembab karena semalaman tidak tidur. Di tangannya ada sebatang rokok yang sudah mati, tapi tetap ia pegang erat seolah jadi pegangan terakhir. Rina keluar dari kamar, membawa piring berisi nasi dan tempe goreng. Senyumnya dipaksakan, tapi tangannya bergetar. Ia bisa merasakan ada yang berbeda pagi itu, aura yang berat, tatapan suaminya yang menusuk. Rin, suara Andi pelan tapi tegas, membuat Rina menghentikan langkahnya. Duduk. Rina menelan ludah, lalu perlahan menaruh piring di meja. Ia duduk di seberang Andi, menunduk, tidak berani menatap. Suasana hening, hanya terdengar suara ayam berkokok di kejauhan. Andi menarik napas panjang, lalu berkata lirih, tadi malam aku lihat kamu masuk apartemen bersama dia. Rina sontak menutup mulut dengan tangannya. Wajahnya pucat, matanya membesar. Yah, aku. Jangan bohong lagi, Rin, suara Andi meninggi. Tangannya menghantam meja hingga piring bergetar. Nisa yang sedang di kamar terdiam, seolah merasakan ketegangan itu.
Air mata Rina jatuh deras. Aku nggak punya pilihan. Yah, aku lakukan semua ini demi kamu, demi Nisa, demi orang tua aku yang sakit. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Suaranya pecah, tubuhnya gemetar hebat. Andi memalingkan wajah, rahangnya mengeras. Jadi demi semua itu, kamu rela jual diri ke laki-laki lain? Kamu pikir itu solusi? Aku salah, yah aku tahu aku salah. Rina meraih tangan Andi, tapi segera ditepis kasar. Tapi aku cuma pengen kita bisa hidup lebih baik. Aku nggak mau lihat kamu terus kerja mati-matian, pulang dengan wajah lelah, tanpa hasil yang cukup. Aku nggak mau Nisa putus sekolah. Aku nggak mau papa mati tanpa obat. Andi berdiri, matanya berkaca-kaca. Dan solusinya, kamu hancurin harga diriku sebagai suami? Kamu injak cinta kita. Rina tersungkur, menangis terisak di lantai. Aku mohon, maafkan aku. Yah, aku rela dihukum. Aku rela apa saja, tapi jangan tinggalkan aku. Andi menatapnya lama. Dadanya sesak, hatinya terkoyak. Ia ingin memeluk, ingin memaafkan, tapi bayangan tadi malam masih menghantui. Rin. Suaranya pelan, penuh kepedihan. Aku nggak tahu apa aku bisa lihat wajahmu lagi tanpa ingat semua itu. Rina mendongak, matanya basah, suaranya gemetar. Tolong jangan pergi. Namun, sebelum Andi sempat menjawab, suara tangisan kecil Nisa dari kamar memecah keheningan, membuat mereka berdua terdiam membeku. Dan di detik itu, mereka sama-sama sadar, apapun keputusan berikutnya, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Mau saya teruskan dengan angka 8 yang penuh dilema batin Andi? Siang itu rumah kecil mereka seperti terkurung dalam kabut duka. Tirai jendela setengah terbuka, angin membawa masuk bau tanah basah sisa hujan pagi. Di ruang tamu, Andi duduk termenung, tangan kirinya menopang kepala, sementara tangan kanannya sibuk meremas bungkus rokok kosong yang sejak tadi tak ia nyalakan. Rina duduk di sudut ruangan, lututnya ia peluk erat, wajahnya tertutup rambut yang berantakan. Air mata masih mengalir deras di pipinya. Sesekali ia mencoba bicara, tapi suara seraknya tenggelam dalam keheningan. Andi memandangnya sekilas, lalu menunduk lagi. Hatinya berperang hebat. Aku mencintaimu, Rin, katanya lirih, hampir seperti gumaman. Tapi setiap kali aku ingat semalam, rasanya dadaku ditusuk ribuan pisau. Rina mendongak, matanya memerah. Aku tahu aku udah hancurin kamu. Yah, tapi aku juga hancur. Aku nggak pernah bahagia setiap kali pergi sama dia. Setiap pulang, aku cuma bisa nangis di kamar mandi. Aku jijik sama diri aku sendiri. Andi menoleh tajam, matanya basah. Kalau kamu jijik, kenapa kamu terus lakuin? Rina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Karena aku nggak punya pilihan. Aku takut kehilangan semua. Aku takut lihat kamu patah karena nggak bisa bayarin sekolah Nisa. Aku takut lihat papa mati karena nggak ada obat. Aku pikir aku bisa tanggung semuanya sendiri. Andi berdiri, berjalan mondar-mandir. Langkahnya berat, napasnya memburu. Tangannya berulang kali ia angkat ke rambutnya, lalu diturunkan lagi. Wajahnya penuh frustasi. Kenapa kamu nggak ngomong sama aku, Rin? Kenapa kamu lebih percaya laki-laki itu daripada suami sendiri? Pertanyaan itu menusuk Rina. Ia terisak, tubuhnya gemetar. Karena aku takut. Yah, aku takut kamu makin merasa gagal. Aku nggak mau lihat kamu jatuh lebih dalam. Aku cuma pengen lindungi keluarga kita, meski dengan cara yang salah. Keheningan kembali menyelimuti. Suara detik jam dinding terdengar begitu jelas, menambah ketegangan. Andi menatap istrinya lama, hatinya perih. Di satu sisi, ia masih mencintai Rina dengan sepenuh hati. Di sisi lain, rasa dikhianati itu seperti jurang yang tak bisa ia seberangi. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik, aku nggak tahu apa cinta kita cukup kuat untuk sembuhin luka ini. Rina menatapnya dengan tatapan penuh putus asa. Aku rela lakukan apa aja, asal kamu nggak tinggalkan aku. Andi menutup mata, air mata akhirnya jatuh juga. Ia berpaling ke arah jendela, seolah mencari jawaban di luar sana. Namun yang ia temukan hanyalah jalan buntu, ketidakpastian yang membuat jantungnya semakin sesak. Dan di sudut hatinya, sebuah keputusan perlahan tumbuh. Keputusan yang akan menentukan apakah cinta mereka masih bisa bertahan atau harus berakhir selamanya. Malam itu, langit kelam tanpa bintang. Rumah kecil mereka diterangi hanya oleh lampu ruang tamu yang redup. Andi duduk di kursi, membungkuk,
Kedua siku menumpu di lutut, wajahnya tertutup oleh kedua tangannya. Napasnya berat, terdengar sesekali seperti erangan yang tertahan. Rina duduk di depannya, wajahnya sembab, mata bengkak karena terlalu banyak menangis. Ia menunggu, berharap ada kata maaf, berharap ada harapan. Tapi Andi masih diam, dan setiap detik keheningan itu seperti cambuk yang menyayat hatinya. "Ayah!" Suara Rina pecah lirih. "Aku mohon jangan pergi. Aku tahu aku salah besar. Aku janji nggak akan ulangi. Aku bakal putusin semua. Aku rela kehilangan semuanya, asal jangan kamu." Andi mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, tatapannya kosong. "Rin, aku udah coba cari alasan buat maafin kamu. Aku udah coba bilang ke diriku sendiri bahwa kamu lakukan ini demi keluarga. Tapi, setiap kali aku ingat kamu sama dia, aku hancur. Rasanya harga diriku udah hilang." Rina menjerit kecil, menunduk, tangannya bergetar saat mencoba meraih tangan suaminya. "Aku bisa berubah. Yah, tolong kasih aku kesempatan." Andi menepisnya lagi, lebih lembut kali ini. "Bukan soal berubah, Rin. Aku percaya kamu bisa berubah. Tapi luka ini terlalu dalam. Aku nggak yakin aku bisa tidur di sampingmu tanpa teringat apa yang kamu lakukan." Air mata Rina mengalir deras. Ia mengguncang kepala, berulang kali berbisik, "Jangan, yah jangan tinggalkan aku." Andi berdiri, tubuhnya gemetar. Ia berjalan ke kamar, mengambil tas lusuhnya. Tangannya gemetar saat memasukkan beberapa helai pakaian, hanya seperlunya. Rina mengejarnya, memeluk pinggangnya dari belakang, menangis sejadi-jadinya. "Kalau kamu pergi, aku mati, yah." Suaranya parau, hampir hilang tertelan tangis. Andi terdiam, tangannya terhenti di dalam tas. Ia menutup mata, menahan tangis yang ingin pecah. "Aku nggak pergi karena aku benci kamu, Rin," katanya pelan. "Aku pergi karena aku masih cinta. Cinta itu bikin aku nggak bisa nerima kenyataan ini." Rina melemas, pelukannya merosot, tubuhnya jatuh terduduk di lantai. "Lalu, kita gimana?" Andi menoleh sebentar, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Kita selesai." Kata itu menggema di ruangan, lebih tajam daripada teriakan, lebih dingin daripada pisau. Rina terisak, sementara Andi berdiri kaku, menatap pintu rumah yang sebentar lagi akan ia tinggalkan. Dan di detik itu, ia tahu, keputusannya akan menghancurkan keduanya, tapi juga satu-satunya jalan agar mereka bisa tetap bernapas di tengah luka yang tak mungkin sembuh. Subuh itu udara dingin menusuk, tapi bukan hawa pagi yang membuat tubuh Rina menggigil, melainkan kenyataan bahwa sebentar lagi Andi akan pergi. Suara adzan samar terdengar dari surau kecil di ujung gang, sementara di dalam rumah, suasana begitu sunyi hingga suara gesekan resleting tas Andi terdengar memekakkan telinga. Rina berdiri di ambang pintu kamar, wajahnya pucat, mata sembab. Ia memandang Andi yang sibuk memasukkan baju terakhirnya ke dalam tas lusuh. Setiap gerakan suaminya terasa seperti pukulan ke dadanya. "Andi, tolong jangan pergi," suara Rina bergetar. "Kita bisa perbaiki semuanya. Aku rela dihina, aku rela menanggung semua dosa ini. Asal kamu tetap di sini, di rumah ini, sama Nisa." Andi berhenti sejenak, bahunya naik turun menahan napas berat. Ia menoleh, menatap wajah Rina dengan mata yang basah. "Aku udah coba, Rin. Semalaman aku coba mikirin cara biar kita tetap bisa bareng. Tapi hatiku nggak bisa bohong. Setiap kali aku lihat kamu, aku cuma lihat pengkhianatan itu." Rina menutup mulut dengan tangannya, terisak hebat. Ia melangkah mendekat, mencoba menyentuh lengan Andi. "Aku mohon demi Nisa, yah demi anak kita. Jangan biarkan dia kehilangan ayahnya." Mata Andi berkaca-kaca, tapi ia menunduk, menghindari tatapan istrinya. "Aku nggak akan ninggalin Nisa. Aku bakal tetap jadi ayah buat dia. Tapi aku nggak bisa lagi jadi suami buat kamu." Kalimat itu membuat Rina jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Isak tangisnya memenuhi ruangan. Nisa, yang baru bangun, berdiri di depan pintu kamar dengan mata polos, memegang boneka kecilnya. "Ayah mau pergi kemana?" tanyanya polos. Andi tersentak, lututnya hampir goyah. Ia cepat-cepat menghampiri anaknya, berlutut, memeluknya erat. Air matanya pecah tak terbendung. "Ayah sayang kamu, Nak. Ayah nggak kemana-mana dari hidupmu. Ayah cuma nggak bisa lagi tinggal di sini." Nisa tak benar-benar mengerti, tapi ia ikut menangis karena merasakan kesedihan yang begitu pekat.
Tangannya kecil, namun pelukannya pada ayahnya terasa begitu kuat, seolah tak ingin dilepas. Andi akhirnya melepaskan pelukan itu dengan berat hati. Ia berdiri, meraih tasnya, lalu melangkah menuju pintu. Rina merangkak, berusaha meraih kaki suaminya, tapi gagal. "Andi, jangan tinggalkan aku!" teriaknya parau. Pintu itu terbuka. Udara dingin subuh masuk, membawa aroma tanah basah. Andi menatap rumah kecilnya untuk terakhir kalinya, lalu melangkah keluar. Pintu tertutup perlahan dengan suara klik yang terdengar seperti palu goda memukul hati Rina. Dan begitulah, pagi itu menjadi saksi hancurnya sebuah rumah tangga. Cinta yang dulu begitu hangat kini tinggal kenangan pahit. Mereka berpisah, bukan karena tak ada cinta, melainkan karena cinta itu sendiri tak mampu menahan luka yang sudah terlalu dalam. Namun di balik semua tangisan, tersisa satu hal yang tak bisa diputuskan, ikatan darah dan kenangan yang akan selamanya melekat, meski mereka tak lagi bersama. Terima kasih sudah setia menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, agar selalu menjaga cinta, kepercayaan, dan keluarga kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bagikan video ini agar lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisahnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga hari-hari kalian selalu dipenuhi dengan kedamaian, keberkahan, serta kebahagiaan.